Saat teduh selesai. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi nih buat minggu ini. Kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi kakak mau tanya dulu nih, apa kabar semuanya? Luar biasa, Yesus sudah siap. Yes, yes, yes. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah kita dengan angkat lagu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Kakak udah bangkit berdiri ya. Pasukan Kristus, siap. Kita mau bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu yang luar biasa kepada kami pribadi lepas pribadi, terutama untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, Engkau telah menjagai kami sampai saat ini dan telah memberikan kami kesehatan bahkan sukacita. Bapak, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami walaupun dalam keadaan online. Biarlah Engkau yang tetap membungkus kami semua dengan darah Kristus, dan biarlah Roh Kudus mulai memimpin kami dalam ibadah hari ini dan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami juga mau berdoa untuk guru sekolah minggu, biarlah Engkau yang memberkati kami Bapak dalam membimbing adik-adik kami untuk beribadah pada minggu yang cerah ini. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Anakmu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita mau kembali memuji Tuhan, Kak Christine. Lagu apa tuh, Kak? Lagunya lagu yang fenomenal nih sama adik-adik sekolah minggu. Tapi walaupun di rumah adik-adik sekolah minggu harus tetap bergerak ya, Kak. Betul, Karena ini masih pagi, jadi untuk olahraga kita mau bangkit berdiri. Pasukan Kristus, siap! Angkat lagu pujian cuy-cuy.
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Angkat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Bapa, anak-anak-Mu Bapa, terutama untuk adik-adik sekolah minggu Bapa yang melaksanakan ibadah sekolah minggu di rumah mereka masing-masing Bapa. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka dengan firman-Mu Bapa. Tuhan, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami, Engkau memberkati telinga kami, agar apa yang boleh kami dengar tentang firman-Mu boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami masing-masing Bapa. Kami juga yang berdoa untuk guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Ini kami ya Tuhan anak-anak-Mu, berkati, ampunkan Bapa segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dari dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Tema kita minggu hari ini adalah ibadah yang sejati. Untuk adik-adik siapkan Alkitabnya, kita buka dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Kak Kristin bacain ya. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Halo semua
lagi nih dengan Kakak Sela. Kita ibadah online bersama. Nah, kali ini Kakak Sela mau bawain firman Tuhan. Nah, Kakak Sela punya teman baru loh, namanya Togar. Halo Togar. Hai Kak Sela, apa kabar? Hai teman-teman yang di rumah, gimana kabar semuanya? Teman-teman, hari ini Kak Sela mau cerita loh. Kak Sela cerita dong, apa sih ceritanya Kak Sela? Ya bener banget, Kak Sela hari ini mau cerita nih, cerita tentang seorang anak. Nah, anak ini tuh males banget untuk ke gereja. Kalau Togar, rajin gak ke gerejanya? Oh, kalau Togar, rajin sekolah minggu loh Kak. Wah, Teman-teman bagus. gimana? Bagus nih, harus rajin ke sekolah minggu. Nah, kalau si anak yang mau kakak ceritain ini, dia ini tuh males banget ke sekolah minggu. Tahu nggak kenapa dia males ke sekolah minggu? Kenapa ya Kak kira-kira? Nah. Dia kok malas sekolah minggu? Padahal kan kalau sekolah minggu itu enak banget dan seru. Nah, dia ternyata nggak mau sekolah minggu karena dia mau nonton kartun kesukaannya loh, Togar. Iya Kak, masa sih Kak? Jadi setiap hari Minggu dia nungguin untuk nonton kartun, bukan malah ke gereja. Gitu ya Kak ya? Iya. Jadi dia kalau bangun pagi-pagi bukannya berangkat ke gereja untuk sekolah minggu, malahan dia nonton kartun sampai mamanya udah suruh dia ke gereja, dia juga nggak mau. Oh, gitu ya Kak ya? Iya. Terus Kak gimana Nah, Kak? terus suatu ketika si anak ini jatuh sakit, dia demam, pilek, batuk kayak gitu deh pokoknya. Oh, Nah, terus kakak-kakak sekolah minggunya denger dong ini kabar anak ini sakit. Terus kakak-kakak sekolah minggunya itu ngejenguk si anak ini ke rumahnya. Dan di sana kakak-kakak sekolah minggunya itu berdoa bersama dengan orang tuanya untuk kesembuhan si anak ini. Dan luar biasanya nih, besoknya si anak ini sembuh loh. Keadaannya membaik gitu loh, Togar. oh, Iya, kemudian si anak ini sadar, siapa sih yang nyembuhin dia? Kira-kira Togar tahu nggak siapa sih yang nyembuhin anak ini? aku tahu Kak, aku tahu. Pasti Tuhan Yesus ya Kak ya. Karena kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti kita bisa disembuhkan sama Tuhan Yesus. Ya benar teman-teman? Nah, bener banget. Ternyata Tuhan Yesus yang nyembuhin si anak ini. Jadi Tuhan Yesus bakal bantu semua anak-anaknya. Walaupun anak-anaknya malas ke gereja, Tuhan Yesus bakalan sembuhin dia dari penyakit. Tuhan Yesus luar biasa kan? Iya, wah puji Tuhan ya Kakak. Iya, jadi untuk anak-anak, untuk adik-adik di rumah nih ya, kita harus selalu memuji Tuhan Yesus. Kita nggak boleh malas memuji Tuhan Yesus. Ya kan? Nih, walaupun kita sekarang ibadahnya online seperti ini, kita tetap harus semangat untuk memuji Tuhan Yesus. Togar semangat nggak? Aku tetap semangat Kak. Kalau aku selalu berdoa setiap bangun tidur, mau tidur, dan aku selalu baca ayat apalah di rumah Kakak. Nah, bagus nih. Teman-teman harus tiru kayak Togar ya. Jadi, untuk memuji Tuhan itu banyak caranya. Yang pertama, rajin ke gereja. Terus baca firman Tuhan. Terus nyanyi puji-pujian. Terus kalau dengar firman Tuhan nggak boleh ribut, ya kan Togar? Iya benar-benar itu Kak. Oke, jadi untuk adik-adik di rumah jangan lupa ya, kita harus selalu memuji Tuhan. Walaupun sekarang online, kita harus semangat. Oke deh, Kakak Sela dan Togar mau pamit dulu. Semuanya harus jaga kesehatan dan tetap memuji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom teman-teman. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar? Hari ini kita mau prakarya ya. Yang perlu disiapin adalah gunting, solatip, lempoks, ini lidi ya, dan kertas karton, dan kertas marmer, boleh juga kertas kado ya. Adik-adik, pertama-tama kita buat dulu. Ini tempatnya ya, lantainya di bawah ya. Habis itu kita buat ininya,
dinding. Dindingnya nanti kita lipat ya, jadi 4 ya, 4 bentuk. Nah, bentuknya begini ya adik-adik ya. Habis itu, setelah itu nanti kan kalau sudah terbentuk nanti dindingnya, nanti kita buat ininya, atapnya. Atapnya nanti dibuat begini ya adik-adik. Atapnya seperti ini, terbentuk ya adik-adik ya. Adik-adik, kita buat dulu dindingnya ya. Dindingnya yang segi 4. Setelah itu atapnya kita tempel. Adik-adik, nempelnya boleh pakai lem solatif ya, untuk menyatukan dindingnya. Supaya kalaupun lem boxnya nggak bisa nempel, pakai lem box kita buat ya adik-adik ya. Adik-adik nanti kalau buat atapnya kita solatif ya adik-adik ya. Jadi kalau adik udah membuatnya dindingnya, buat atapnya, nanti bentuknya seperti ini adik-adik. Nah, nanti adik-adik boleh buat dinding-dindingnya ini boleh pakai kertas marmer ya, dan atau boleh kertas kado biar bagus dia tertutup. Lalu nanti kita buat jendelanya. Adik-adik nanti dindingnya nanti jangan lupa buat pintunya. Kan gereja ada pintu masuknya ya adik-adik ya, dan ditutup juga atasnya. Setelah itu kalau adik-adik mau buat hias yang lebih bagus lagi, boleh mau buat pagarnya, boleh buat bunga-bunganya, tanaman-tanamannya. Adik-adik jangan lupa buat untuk nama gerejanya gitu ya adik-adik, biar kelihatannya bagus dan menarik. Hasil prakaryanya yang terbaik kita akan berikan 3 orang yang terbaik dari hasil yang bagus ya. Oke adik-adik semuanya, tetap semangat ya. Hasil prakaryanya ditunggu ya, jangan lupa. Adik-adik, hasil prakaryanya ini kita akan berikan hadiah dari 3 yang terbaik ya. Jangan lupa ya, kirim di WhatsApp GKPI hasilnya ya. Oke, hari ini ayat hafalan kita buka Alkitabnya pada Titus 2 ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kakak mau undang bangkit berdiri. Pasukan Kristus, siap! Kita mengangkat lagu pujian, mari kita bersukaria. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan kita. Jangan lupa disiapkan persembahannya, dan persembahan boleh dititipkan kepada orang tua masing-masing. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, ibadah kita telah selesai dan sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amsal 12 ayat 2a. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Amin. Amsal 12 ayat 2a. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Amin. Amsal 12 ayat 2a. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Amin. Amsal 12 ayat 2a. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Amin. Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka.